Pak Saudara kau tahu, selamat pagi. Ini dan beta John Tuatu Dua. Sekarang kita ada di mana? Kita ada di Puskesmas Karangpanjang. Nah, kita mau ajak Pak Saudara dong untuk masuk ke dalam untuk lihat dong punya cara pelayanan di pagi hari ini. Beta mau tanya ke dokter. Dokter bisakah jelaskan kasih tahu per beta informasinya? Bagaimana kita mau bedakan antara ciri-ciri atau tanda-tanda bahaya dari bayi yang baru lahir itu seperti apa, Dok? Bisakah, Dok? Oke, dan Bapak John ya. Boleh tahu Bapak John anaknya umur berapa? Baru umur satu bulan, Dok. 1 bulan ya. Selama lahir sampai sekarang sudah pernah bawa ke puskesmas belum? Belum pernah. Ya. Karena takut ya? Iya, Dok. Oke. Jadi prinsipnya untuk pemantauan kesehatan bayi baru lahir dimulai setelah bayi itu lahir ya. Jadi ada program pemerintah misalnya imunisasi yang harus segera diberikan buat bayi yang baru lahir. Contohnya apa? Hepatitis B ya. Hepatitis B itu untuk apa? Itu untuk mencegah bapak punya bayi itu jangan tertular hepatitis B atau orang awam bilang sakit kuning ya. Kemudian kalau tanda-tanda bahaya banyak. Nah, makanya bapak harus membawa anaknya supaya dokter bisa menentukan ada atau tidak sebenarnya tanda bahaya itu. Nah, caranya bagaimana? Secara garis besar, bahaya pada bayi baru lahir misalnya ya. Kalau bayi baru lahir itu anaknya tidak mau menyusu, ya. Yang seharusnya dia minum susu, biasanya dari susu botol atau susu ibunya, dia tidak bisa minum, ya. Kemudian kadang dia kelihatan seperti mengantuk terus, ya. Jadi harusnya dia bangun, tapi ini kok tidur terus, ya. Ketiga, misalnya dia tampak kejang, ya, panas tinggi, kemudian bayi kejang. Nah, itu ada tanda bahaya berarti. Lalu tanda bahaya lain misalnya anaknya nafasnya cepat. Ya. Jadi seharusnya di bawah 60 kali per menit, ini sudah lebih dari 60 kali per menit. Nah, Bapak bisa lihat kalau bayinya nafas cepat, mungkin waktu dibuka bajunya kelihatan dadanya itu ada tarikan di dadanya. Nah, kalau itu ada, berarti anaknya dalam keadaan bahaya. Ya, tanda bahaya lain apa misalnya? Selain napas cepat, mungkin kalau misalnya anak itu menangis, ya, lalu tiba-tiba anak bapak itu jadi biru semuanya, badannya jadi biru. Nah, kemungkinan kalau seperti itu bisa saja disebabkan adanya kelainan jantung, ya. Nah, banyak sekali tanda-tanda seperti ini yang orang tua kadang tidak perhatikan dengan baik. Nah, tugas orang tua sekarang harus membawa bayinya ke puskesmas. Prinsipnya tidak usah takut ya, Pak. Yang penting Bapak datang harus ikuti aturan pemerintah, ya. Bapak mungkin sudah tahu ya, aturan pemerintah kan 3M nih, ya. Pertama, datang harus pakai masker, ya. Kedua, sampai di puskesmas harus cuci tangan, ya. Kemudian ketiga, jaga jarak, ya. Terima kasih atas informasi yang dokter suka tahu per beta. Semoga ini jadi informasi per beta yang berguna per beta lain. Pak Saudara, ingat, ini pesan bukan hanya untuk Parbeta, tapi para saudara dong di rumah lain. Apa yang dokter sampaikan, boleh kau tanam dalam kau punya pikiran, kau harus bikin. Ingat yang 3M yang tadi, supaya kau bisa bikin di rumah untuk putus mata rantai COVID-19. Oke dokter, beta minta permisi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Iya dok. Oke Pak Saudara, sekian beta punya perjalanan hari ini di Puskesmas Karangpanjang. Semoga apa yang tadi dokter sudah sampaikan boleh kau bikin supaya kau juga bisa putus mata rantai COVID-19. Oke?